Bangtan Boys BTS Army Kendari menggelar sosial project dengan tema tangkap sampah sebelum lari ke laut atau menjaga laut dari sampah di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan melakukan pemasangan trasboom atau penampung sampah. Kegiatan ini dilakukan pada Minggu pagi 4 September 2022. Kegiatan tersebut berlangsung di Anjungan Tambat Labuh, Teluk Kendari yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari Nismawati, anggota DPRD Kota Kendari Sahabudin, dan Layuli. Ada pula direksi Perumda Kendari, beberapa komunitas serta awak media. Founder Army Kendari Dini Rahmat mengatakan bahwa kegiatan hari ini adalah kegiatan sosial project dan memperingati hari ulang tahun member BTS yakni Jungkook yang ke-25 tahun yang bekerja sama dengan Bintang Ungu dan seluruh army yang ada di seluruh Indonesia. Untuk memperingati salah satu membernya idola kami yaitu Jungkook untuk 25 tahun. Kami ini bekerja sama dengan Bintang Ungu dan seluruh army yang ada di Indonesia. Ini merupakan salah satu ide ini muncul saat kami melihat idola kami menjadi salah satu brand ambassador dari merek dalam salah satu merek handphone. Di situ mereka menggambarkan bahwa sampah plastik itu sudah sangat memprihatinkan, sudah sangat membahayakan biota yang ada di laut. Jadi mereka sudah memberikan, ayo kita sama-sama untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Kumpulan donasi melalui kitabisa.com yang diadakan sejak awal Agustus sampai akhir Agustus. Karena ini bekerja sama dengan seluruh army yang ada di Indonesia, jadi kami ini mungkin menjadi mula dari ini mungkin ke depannya kami akan juga mengusahakan siapa tahu ada di tempat-tempat lain lagi yang kita dapat dari ide teman-teman semua yang akan kita anikan, atau mungkin dalam bentuk lain lagi, bukan cuma memasangkan trasboom tapi kita dengan bentuk yang lain. Sementara itu, pemerintah Kota Kendari melalui Kadis DLHK Nismawati mengapresiasi apa yang dilakukan komunitas Army Kendari. Apalagi Army ini diisi anak-anak muda yang peduli akan lingkungan, khususnya menjaga kebersihan Teluk Kendari. Dirinya juga salut dengan komunitas Army Kendari, karena dalam membuat trasboom, mereka mengumpulkan dana secara swadaya donasi dari seluruh anggota yang tergabung BTS Army tanpa melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada. Nismawati juga meminta kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan Teluk Kendari dengan tidak membuang sampah, mengingat Teluk Kendari merupakan ikon Kota Kendari yang perlu dijaga kebersihannya. Di kesempatan itu pula, pihaknya berjanji akan selalu mensupport kegiatan Army Kendari maupun komunitas lainnya dalam menjaga kebersihan Teluk Kendari. Sangat apresiasi sekali apa yang dilakukan oleh komunitas Army ini, karena jarang ya komunitas, apalagi ini komunitas anak-anak muda yang sangat peduli dengan lingkungan, khususnya kebersihan dari seluruh Kota Kendari. Dan setahu saya anggaran untuk buat trasboom itu bukan anggaran yang kecil, dan ternyata mereka bisa mendapatkan dari donasi anggotanya ya, bukan mendapatkan dana CSR dari perusahaan-perusahaan. Dan saya berharap dengan adanya kegiatan ini perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Kendari bisa kemudian terinspirasi untuk kemudian mengeluarkan dana CSR-nya, ikut juga berpartisipasi dalam kebersihan Kota Kendari yang kita cintai ini. Demikian juga dengan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di sekitar sini. Dengan adanya kegiatan ini mungkin mereka menyadari bahwa memang teluk ini merupakan ikon Kota Kendari yang harus kita jaga kebersihannya dengan cara pencegahan, bukan hanya dibersihkan terus, tetapi dengan cara pencegahan untuk mencegah sampah masuk di Kota Kendari dengan cara masyarakat itu membuang sampah pada tempatnya, dan dengan pemasangan trasboom yang salah satu contohnya ini sudah dilakukan oleh pihak Army ya. Army senantiasa berkolaborasi dengan kami ya, tentu karena saya Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Dalam hal lingkungan hidup mungkin saja dengan kepeduliannya ini kemudian anggotanya nanti semakin hari semakin bertambah dan bisa membentuk suatu yayasan yang mungkin karena kepeduliannya dengan lingkungan bisa mendapatkan dana CSR ke perusahaan-perusahaan dan tetap melanjutkan keinginannya untuk terjaganya kebersihan di Teluk Kota Kendari. Karena seperti yang saya sampaikan tadi di sambutan saya, ini kan baru 3 titik, sementara sungai atau kali yang bermuara di Teluk Kota Kendari itu yang berpotensi untuk membuat pencemaran di Teluk Kendari ada kurang lebih 13 ya. Sehingga mungkin masih dibutuhkan lagi, tetapi pemerintah kota juga tadi teman-teman sudah dengar juga anggota DPR akan memberikan dukungan
juga kemudian kemungkinan besar juga akan dianggarkan di APBD. Di tempat yang sama, anggota DPRD Kota Kendari Sahabudin dan Layuli mengapresiasi yang terbilang langkah untuk dilakukan kaum muda. Selain itu, DPRD Kendari akan mendukung gerakan nyata Army Kendari dalam upaya menjaga lingkungan dan berharap pemerintah Kota Kendari tidak diam diri, karena sudah dibuktikan bahwa komunitas saja memiliki semangat untuk bagaimana menjaga kebersihan Teluk Kendari. Kegiatan hari ini kita apresiasi terhadap teman-teman Army yang ada di Kota Kendari, BTS, mungkin BNPT, apakah yang jongkok itu, ya setidaknya dia sudah memperlihatkan ke kita bahwa orang Korea saja yang ulang tahun di sana, yang ke-25 tahun tidak bisa memberi sumbangsi untuk Kota Kendari. Kenapa kita yang ada di Kota Kendari tidak bisa memberi sumbangsi untuk kota kita sendiri? Yang pasti DPR hadir memberikan ini contoh ya, contoh baru satu titik. Berarti ke depan kita punya pekerjaan bagaimana kemudian ini diduplikat di banyak tempat. Karena kan tadi bukan bilang di Kota Kendari ini, Teluk Kendari ini ada 13 anak kali. Ini baru sebagiannya ya, berarti masih banyak anak kali yang harus dibuat pola yang sama. Agar bagaimana supaya sampah-sampah dari pemukiman itu sebelum masuk di area teluk itu sudah tertahan di pinggir-pinggir anak kali itu. Lagi-lagi ini menjadi cambuk buat kita bahwa ada komunitas yang bergerak. Masa si pemerintah berdiam diri, bisa menjadi lucu. Jadi tanggung jawab kami dari sisi pemerintahan daerah, DPR maupun teman-teman DLHK, kita harus mensupport ini. Ini contoh buat kita dan kita harus support. Apa bentuk support kita? Ya kita harus lakukan hal yang sama, bahkan kita harus lebih bagus lagi. Karena masih banyak kali-kali besar yang harus kita tangani, ada kali Wanggu, ada kali semua kita tangani lah seperti itu. Ya setidaknya hal-hal yang menyangkut untuk bagaimana pola pengembangan Teluk Kendari ini, DPR dari sisi penganggaran itu siap membackup terkait persoalan itu. Bagaimana kelestarian Teluk Kendari termasuk program Trasbum. Ini salah satu contoh untuk bagaimana menahan sampah hingga masuk ke Teluk Kendari. Mungkin ada ide-ide ke depan yang bisa timbul, yang bisa brilian lagi seperti apa. Nah itu kita harus tetap berbuat. Senada dengan itu, pengelola Anjungan Teluk Kendari melalui Direktur Utama Perumda Kota Kendari, Munir Majid, mengatakan sudah berkoordinasi untuk memungut sampah yang ada serta berjanji akan menjaga trasbum yang telah dipasang. Karena kata Munir, hadirnya trasbum bisa mengatasi permasalahan sampah yang abadi di Teluk Kendari. Biasa saya kira ya, anak muda yang justru kita yang orang di sini melihat bahwa waduh pedulinya sangat tinggi. Cuma memang kemarin kita juga jadi bahan pembicaraan adalah bagaimana setelah ini. Nah, bagaimana merawat kembali. Tadi saya sudah bicara dengan Ibu Kadis dan insya Allah tiap hari akan ada dari Dinas DLHK yang akan mengungut sampahnya. Dan kami dari Perumda akan tetap setia menjaga, karena ada 3 titik yang dibuatkan ini 1 titik di bawah Anjungan, nanti ada 2 titik di pintu 1. Jadi totalnya ada 3 titik dan alhamdulillah ini persoalan yang ada di Anjungan ini bisa teratasi. Ya, kami dari Perumda itu kita dari security kami itu 24 jam. Dari pintu 1 sampai pintu 4 itu ada security-nya dan juga kita difasilitasi dengan CCTV yang ada di Anjungan ini. Tapi namanya tetap waspada dan bukan hanya Perumda sebenarnya, semua masyarakat turut andil di dalam menjaga bersama apa yang telah diberikan oleh teman-teman dari ARMY. Setelah pemasangan trasbum, para anggota Army Kendari melanjutkan kegiatan dengan melakukan bersih-bersih di seputaran Anjungan Teluk Kendari. Selain itu, Army Kendari juga akan kembali melakukan aksi sosial pada 10 September 2022 mendatang dengan melakukan vaksinasi dan sterilisasi kucing domestik di Kota Kendari. Dari Kota Lulo Kendari, ruang redaksi Sultra Lain mengabarkan untuk Anda.